Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wal qamara sirajan munira. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu yakum jami'an. Di pagi hari yang sejuk ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung dari sejak lahir hingga sekarang, dengan berbagai jenis kenikmatan. Tentu nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan iman yang ada pada hati kita, yang patut untuk kita syukuri. Dan terlebih lagi nikmat di atas hidayatus sunnah, kita beragama dengan mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah, maka sangat patut dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat tersebut. Dan semoga dengan rasa syukur kita Allah menambahkan kenikmatan dan menetapkan hidayah pada diri kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab, dan kita masuk kepada al-faslu tasi', materi ke-9, adabul akli wasyurb, adab-adab makan dan minum. Hadirin wal hadirat, tentu kita yang masih hidup di dunia ini tidak lepas dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Dan bagi kita seorang muslim perlu memperhatikan bahwasanya makan dan minum bukan hanya sekedar untuk taladzut, ya, menikmati, dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban agar kebutuhan kita terpenuhi. Bukan itu. Syekh Jabir Al-Jazairi membuat bab ini karena kita perlu untuk mengetahui lebih dalam bahwasanya dalam hal makan dan minum ada etika-etika yang Rasulullah SAW ajarkan bagi umatnya. Qala al-mu'allif al-muslimu yanzuru ila at-ta'ami wasyarabi bi'tibarihima wasilah ila ghairihima. Seorang muslim itu memandang kepada makan dan minum, memandang bahwasanya makan dan minum adalah sebuah sarana, sebuah wasilah kepada yang lainnya, la ghayatan maqsudah li dzatiha, bukan semata-mata untuk makan dan minumnya, bukan. Fahuwa ya'kulu wa yashrabu min ajli al-muhafadhah ala salamati badanihi alladhi bihi yumkinuhu ay ya'budallaha ta'ala. Ya, seorang muslim ia memahami bahwasanya makan dan minum adalah untuk menjaga kesehatan badannya, yang mana ia akan bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk qiyam, berdiri lis-shalah, dan qiyam, berdiri dalam salat merupakan rukun. Maka salat orang yang sehat adalah berdiri sempurna sesuai dengan perintah Allah. Namun Allah berikan uzur bagi yang mereka tidak bisa berdiri disebabkan oleh sakit dan lain sebagainya, seperti duduk dan lain sebagainya. Nah, kesempurnaan karena sehat maka itu lebih baik, ya. Sehingga makan dan minum bagi seorang muslim itu wasilah agar ia bisa menegakkan tulang punggungnya. Tilkal ibadah allati tuahhiluhu likaramati daril akhirah wa sa'adatiha. Ya. Dengan hal tersebut maka ia layak untuk mendapatkan kemuliaan darul akhirah dan kebahagiaannya. Dengan apa? Dengan sempurnanya ia dalam beribadah. Falaisa huwa ya'kulu wa yashrabu lidzatil akli wasyurbi wa syahwatihima. Bukanlah seorang muslim itu, ya, ketika ia makan dan minum hanya untuk makan dan minum saja dan memenuhi syahwat, keinginannya karena enak ia makan. Bukan. Falidha huwa lam yaju lam yakul. Maka seorang muslim itu kalau belum lapar ia tidak makan. Walau lam ya'tash lam yashrab. Kalaupun ia belum haus ia tidak minum. Wa qad warada anhu sallallahu alaihi wasallam qauluhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna fala yashba wa fala nashba. Kami adalah kaum, ya, sekelompok manusia yang kami tidak makan sampai kami merasakan lapar terlebih dahulu. Jadi kalau enggak lapar beliau tidak makan. Wa idza akalna fala nashba. Kalaupun kami makan, kami berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Tidak benar-benar memenuhi perutnya dengan makanan tersebut. Ya. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya makan dan minum yang beliau lakukan bersama para sahabatnya bukan istimta' lil akli wasyurb faqat, ya, bukan untuk makan dan minum saja. Maka oleh karenanya dari sini seorang muslim hendaknya ia berpegang teguh kepada bahwasanya makan dan minumnya ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adab sebelum makan, ya. Adab sebelum makan di antaranya yang pertama ayyastatiba ta'amahu wa syarabahu bi ayyu'addahuma minal halali at-tayyib. Ya, seorang muslim ia mempersiapkan apa yang ia makan dan apa yang ia minum dari yang halal at-tayyib, yang baik. Bukan hanya halal saja tapi baik, sehat bagi dirinya, layak untuk dimakan sesuai dengan tujuannya, ya. Tujuannya untuk menguatkan badan. Jadi kalau ada makanan-makanan yang merusak badan itu ghairu thayyib, tidak baik, ya, untuk tidak dimakan, ya, karena tidak cocok untuk dirinya. Al-khali min syawaibil harami wasyubah, yang bersih dari noda-noda haram dan syubhat, ya, halal, baik, bersih dari noda-noda haram, ya, tidak ada keharaman sedikit pun atau syubhat di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu. Ini perintah dari Allah taala untuk makan. Dan apa yang dimakan? Minat thayyibat, yang baik-baik.
yang halal. Ma razaqnakum, yaitu apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wat thayyib huwal halal, dan yang baik itu yang wajib halal, ya. Bukan hanya baik tapi tidak halal. Maka kalau tidak halal tidak dikatakan thayyib, tidak dikatakan baik. Alladzi laisa bimustaqdzarah wala mustakhbath, yang mana makanan tersebut tidak menjijikan dan tidak kotor, ya. Makanan yang halal, tidak menjijikan, tidak kotor. Hada halalun thayyib. Kemudian adab yang kedua, ya, perkara niat. Ayyanwiya bi aklihi wa syurbihi at-taqwiyah ala ibadatillahi ta'ala. Nah, jadi seorang muslim itu kalau makan dan minum tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, ya, memenuhi hak badan, bukan itu. Tapi lebih dari itu, yaitu at-taqwiyah, agar badannya kuat ala ibadatillah, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa? Makhluk yang lainnya seperti binatang, ya, seperti hewan. Kalau mereka makan tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk semakin besar. Kalau kita makan bukan untuk semakin besar, bukan, tapi untuk memenuhi kewajiban, dan ada yang setelahnya harus dipenuhi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liuthaba ala ma akalahu aw syariba, sehingga dengannya seorang muslim akan mendapatkan pahala terhadap apa yang ia makan dan apa yang ia minum. Fal mubahu yasiru bi husnin niyyah ta'atun yuthabu 'alaiha al muslim. Maka ketika seorang muslim meniatkan hal tersebut, ia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala, karena yang mubah menjadi ketaatan. Ya, yang mubah tadi menjadi ketaatan, sehingga ia mendapatkan pahala dari makan dan minumnya. Masya Allah. Selain istimta, kita menikmati minum, kita menikmati makan, memenuhi hak tubuh kita, kita dapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ada niat ini makan dan minum sebagai bentuk syukur untuk ibadah setelahnya. Baik. Kemudian yang ketiga, ayyaghsila yadayhi qabla al-akli in kana bihima adza. Ya, hendaknya seorang muslim itu untuk mencuci tangannya kalau tangannya itu diyakini kotor, ya. Aw lam yata'akkad min nadhafatihima, atau belum diyakini apa? Kebersihannya, ragu-ragu ini bersih enggak gitu. Maka dia harus cuci. Nah, ini merupakan bentuk penjagaan seorang muslim untuk menjaga kebersihan. Bukan hanya pakaiannya bersih, badannya bersih, hatinya bersih, sampai makan pun tangannya diperhatikan bersih apa enggak. Baik, kemudian yang keempat, ayyadha'a ta'amahu ala sufratin fawqal ardi la ala ma'idah. Nah, seorang muslim itu kalau makan meletakkan makanannya di atas gelaran yang dia bentangkan di atas karpet, di atas lantai, ya. La ala ma'idah, tidak selalu di atas meja. Bahasa kita apa? Lesehan, ya. Ya. Idh hadza aqrabu ila tawadhu, karena hal ini akan mendekatkan seseorang kepada sifat rendah hati. Tidak wajib, ya, tidak wajib di atas lantai, tapi ini mendekatkan seseorang kepada sikap tawadhu, rendah hati. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu liqauli Anas radhiyallahu anhu. Anas, siapa Anas? Sahabat Anas yang beliau tinggal bersama Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khwanin
wala fi sukrajah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, ya, beliau tidak makan di atas khwan, makanan di atas meja, tidak. Wala fi sukrajah, dan tidak pula makan di atas qas'ah, ya. Sukrajah itu qas'ah biwadhi fiha al-akal, nampan yang di situ banyak makanan, tidak. Ya. Artinya Anas radhiyallahu anhu melihat Rasulullah, kebiasaan beliau adalah makan di atas lantai dengan sufrah. Ya, sufrah ini alas untuk makan, ya. Mungkin kalau di kita daun pisang, Pak. Untuk gelaran makanan, ya, mau liwetan, nasi uduk di atas daun pisang gitu, ya. Kalau di Arab sana, ya, atau mungkin di mat'am orang Arab, itu pakainya plastik, sufrah, ya. Sudah ada dijual di online banyak, ya. Ya, sufrah, plastik. Ya, seperti kita kalau di Madinah atau di Mekah itu buka puasa itu kan dibentangkan plastik yang panjang, ya, untuk menaruh makanan-makanan, baik makanan yang kering maupun basah juga di situ. Ya, untuk menjaga kalau makanannya jatuh-jatuh tidak ke karpet langsung. Nah, begitu pula kalau kita Rasulullah begitu pula, ya. Beliau membentangkan makanan dan makannya di lantai, ya, bersama keluarganya atau para sahabatnya. Coba kita praktekkan di rumah, ya, sama keluarga. Sering-sering seperti itu. Kemudian yang kelima, ayyajlisa mutawadhi'an wa ayyajthuwa ala rukbatayhi. Nah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau duduk tawadhu, rendah hati. Seperti apa? Yaitu beliau menegakkan melipat, ya, menekuk dua lututnya, wa yajlis ala dhahri qadamaih, kemudian duduk di atas betis, ya, di telapakan. Jadi seperti kita duduk iftirash dalam sholat. Itu duduk pertama Rasulullah seperti itu. Au yansiba rijlahu al-yumna, atau mengangkat kaki kanannya, ya, ditegakkan. Wa yajlis 'alal yusra, dan duduk di atas kaki kirinya. Coba ada yang praktekkan sini. Nah, itu yang pertama. Seperti orang salat, ya, duduk iftirash. Yang kedua, Pak? Bukan sila. Nah, ini seperti Pak ini. Nah, begitu. Karena beliau sering makannya itu bersama sahabat atau keluarganya. Ya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis, sebagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika makan seperti dua cara tadi itu, ya. Ini tentunya makan di lantai, ya. Atau di warteg, ya, bebas. Baik. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian. Kata beliau, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Beliau tidak bersandar ketika makan, ya. Innamana abdun akulu kama yakulul abd. Aku adalah seorang hamba, maka aku makan sebagaimana seorang hamba, ya, seorang budak makan. Beliau seorang rasul, ya, Masya Allah. Sifat tawaduknya itu muncul, ya. Wa ajlisu kama yajlisul abd, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang budak, ya, seorang hamba. Ini gaya duduknya Rasulullah, ya. Kita praktekkan atau tidak kembali kepada diri kita. Mau di lantai, mau di atas kursi, ya, pakai meja. Tapi Rasulullah kenapa seperti itu? Aqrab ila tawadhu, lebih mendekatkan seseorang kepada sifat rendah hati. Kemudian yang keenam, ayyardha bil mawjud minat ta'am, yaitu menerima
ridha dengan makanan yang sudah terhidang, yang ada. Ya. Wa alla ya'ibahu, dan beliau tidak mencela, tidak menghina, ya. Wa in a'jabahu akal, apabila beliau suka, makan beliau. Wa in lam yu'jibhu taraka, kalau tidak suka beliau tinggalkan. Nah, itu sikap kita seorang muslim ya, ketika kita mengatakan ana mengikuti Rasulullah. Dalam hal makan pun seperti ini, ada makanan kita suka, bismillah, kita ambil, kita makan. Tidak suka, tinggal. Tidak perlu dicela, oh ini enggak enak, ini begini begitu. Enggak perlu. Kecuali kita diminta untuk menilai ya. Supaya ada perbaikan dan enggak perlu dikabar-kabarkan ke media sosial, akhirnya apa? Bangkrut. Ini viral ya. Ya, tidak seperti itu. Mereview makanan bagus. Kalau ada aib, ada kekurangan, itu personal supaya diperbaiki. Tapi kalau masalah lidah nggak bisa disamaratakan. Lidah orang Sumatera sama Jawa jelas beda. Artinya dalam makanan ya, lidah sama. Untuk kebiasaan makan kita, Sumatera pedas, gurih, ya kan? Jawa identik manis, kayak orangnya. Ya, jadi nggak bisa disamakan. Itu selera. Kalau suka makan, kalau enggak tinggalkan. Orang Jogja suka gudeg, manis tetap dimakan, bahkan itu makanan khasnya. Mungkin orang Sumatera kurang suka karena manisnya. Ya. Jadi nggak perlu mencela. Kalau suka makan, kalau tidak tinggalkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akal, kalau beliau suka, ada keinginan untuk makan, beliau makan. Wa in karihahu taraka, kalau tidak suka beliau tinggalkan. Sebagaimana yang sudah ma'ruf, mungkin sudah kita ketahui, ketika beliau dihidangkan makanan dob, ya, biawak padang pasir ya, bukan biawak Indonesia, biawak padang pasir, dan adanya di sana, ya, yang dipelihara juga di ternak. Buat sebagian orang yang suka, itu makanan favorit, tapi Rasulullah tidak suka. Maka beliau tidak mencelanya dan beliau tidak makan. Seperti durian lah. Ya, buat maniak durian, Masya Allah, harganya berapa dibeli. Bagi yang nggak suka, mau dikasih durian yang super, yang paling enak juga, kalau bisa jangan masuk rumah. Ya, ini kan bapak-bapak yang suka durian, punya istri nggak suka, nah, jangan bawa durian ke rumah. Jadi kalau suka makan, kalau tidak perlu dicela. Kalau istri menghidangkan makanan di atas meja, nah, sikap kita gimana? Para suami, bismillah, makan. Insya Allah nikmat dan berkah. Kalau tidak enak, selesai makan aja. Ya, pas makan aja bismillah. Kan niatnya bukan istimta, ya, bukan menikmati, tapi niatnya ditakwiyah untuk menguatkan badan. Kalau itu niatnya, yang nggak enak insya Allah menjadi enak. Walaupun terpaksa, bismillah. Setelahnya baru koreksi dengan cara yang halus ya. Untuk seorang istri, suaminya yang lebih paham. Ya, yang jelas cara-cara yang baik. Ya, setelah diberikan hadiah dan lain sebagainya, baru dikoreksi. Ya, jangan di awal belum dimakan, cicipin nggak enak, langsung dikoreksi. Kalau itu nanti sangat menyakitkan. Baik, kemudian selanjutnya yang ketujuh. Ayyakula ma'a ghairihi min dhaifin aw ahlin aw waladin aw khadimin. Nah, ini juga bukan hanya dalam hal sholat, seorang lelaki diperintahkan sholat jamaah di masjid, tapi sampai pun dalam hal makan. Hendaknya seorang muslim itu makan bersama yang lainnya.
Ya. Bersama yang lainnya di sini disebutkan kalau ada tamu bersama tamunya. Bukan tamunya makan terus kita ngumpet, enggak. Kita makan bersamanya. Au ahlin, kalau enggak ada tamu, ada istri, bersama istrinya makan bareng. Sepiring berdua. Ya, atau sebungkus berdua. Kalau bungkusan ya. Ini biasanya hanya di awal-awal nih. Kesini udah luntur. Porsi makannya beda. Entah istrinya yang lebih banyak atau suaminya. Coba dibangun kembali harmonis dari hal makan. Ya. Awaladin, atau makan bersama anaknya. Punya anak kecil, suapin anak, kita makan. Oh itu kan kerjaan istri, Ustaz. Enggak, suami juga. Seorang ayah begitu kepada anaknya. Jangan semua istri gitu. Nyuapin anak istri. Suami, mana peran ayah? Mana kasih sayang ayah? Nah, istri senang kan di belakang. Iya, karena seorang ayah itu bukan hanya cari nafkah di luar, duit, kasih istri, kelola semua. Enggak begitu. Ini kasih sayang kepada anak, seorang ayah harus masuk. Terlebih kalau dia anak perempuan. Anak perempuan itu harus kasih sayang dari ayah. Harus dominan. Ya. Kalau dari ibu biasanya udah konflik duluan. Ya, ibu dengan anak perempuannya mungkin banyak konflik. Nah, seorang ayah jangan ikut-ikutan. Seorang ayah harus berikan kasih sayang daripada ya kita khawatir kalau kurang kasih sayang dari orang tua, terkhusus ayahnya, apalagi anak perempuan ini bergaul ya, bersosial, dia mendapatkan kasih sayang yang tidak halal di luar. Au khadimin ya, disebutkan juga di sini, atau bersama pembantunya ya, bukan pembantu bibi gitu aja, bukan, maksudnya yang membantu dia pekerja misalnya. Makan bersama, walaupun dia seorang bos besar, makan bersama pekerjanya, para karyawannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ijtami'u 'ala ta'amikum." Berkumpullah kalian ya, 'ala ta'amikum, dalam hal makan, wadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah ya, mengucapkan basmalah ya, bismillah. Yubarak lakum fih, akan diberikan keberkahan pada makanan tersebut. Makanan yang paling enak itu yang Allah berkahi. Dan di antara menuju berkah adalah makan bersama. Ya, kalau makan bersama itu semangatnya ya lebih semangat dan lebih enak. Coba buktiin aja, sepiring kecil makan berdua sama istri, udah itu makanannya enak. Semangat kan? Kurang jadinya. Taib, ini adab-adab sebelum makan yang perlu kita perhatikan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang selanjutnya, adab ketika makan. Yang pertama, adab ketika makan hendaknya seorang muslim ayyabda'uhu bismillah. Memulainya dengan membaca bismillah, menyebut nama Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ini dari Allah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Fa in nasiya, kalau lupa, ayadhkurasmallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, au bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, bisa jadi kita lupa, sudah minum lupa belum bismillah, ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Itu adab yang pertama. Di dalam makan dan minum hendaknya menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, ayyakhtimahu bihamdillahi ta'ala. Menutup makan, kalau sudah selesai, jangan lupa ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala ta'aman wa qala
Barang siapa di antara kalian yang makan, ya, wa qala, dan ia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sudah hafal belum ini jemaah? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, ya, dan telah memberikan rizkinya kepadaku min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dan upaya dariku, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan. Ya, dengan mengucapkan ini apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dosa-dosa kecil tentunya. Itu diampuni oleh Allah karena kita mengucapkan bentuk syukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Baik, ini dihafalkan ya Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nanti cari ini di buku Hisnul Muslim ya. Buku benteng seorang muslim. Tapi kemudian yang ketiga, ayyakula bi thalathati asabi'i min yadihil yumna. Ya. Rasulullah itu makan, ya, ketika tidak menggunakan sendok, menggunakan jarinya 3. Ya. 3 jarinya bagian kanan. Wa yusaghiral luqmah wa yujidal madgha. Ya. Beliau mengecilkan luqmah, suapannya. Enggak kayak yang kita lihat di negara sebelah sana kalau makan gini. Nah, gini ya. Enggak begini, enggak. Ini bukan Rasulullah. Ini bangsa lain ya. Rasulullah mengajarkan bi thalathah asabi, 3. Luqmah shaghirah, dikecilkan suapannya. Walaupun ya kita dengan 5 jari juga enggak haram, tapi inilah yang Rasulullah ajarkan dengan 3 jari bagian kanan dan suapannya kecil-kecil, wa yujida al-madgha, dan mengunyah dengan baik sempurna, enggak tergesa-gesa gitu ya, enggak cepat-cepat, tapi mengunyah sampai halus. Wa ayyakula mimma yalihi, kemudian beliau makan dari bagian yang paling dekat. Jadi kalau ada hidangan ini enggak sambar sana sambar sini. La min wastil qas'ah. Kalau ini makannya di qas'ah bersama jamaah yang lain, dia enggak makan langsung nyebrang ke area temannya, tidak. Liqaulihi alaihi wassalatu wassalam li Umar bin Abi Salamah, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Salamah, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah, sebutlah nama Allah, wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makanlah dari yang terdekat darimu. Samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nah, ini perlu kita amalkan ya dalam kehidupan kita dan ketika kita makan. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam al-barakatu tanzilu wasat ta'am. Beliau menyampaikan bahwasanya berkah dalam makanan itu turun pada wasat ta'am, pada tengah-tengah makanan. Fakulu min hafatay wa la ta'kulu min wasat. Ya. Makan dari yang pinggirnya terlebih dahulu, berkahnya itu di akhir. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya yang keempat, ayyujidal madgha wa ayyal aqad sahfah wa asabi'ahu qabla mashiha bil mindil. Ya. Adab yang selanjutnya yaitu mengunyah dengan baik dan menjilat
atau membersihkan ya tempat makannya, yaitu piringnya. Artinya apa? Tidak menyisakan makanan, barang satu butir nasi pun. Ya. Wa asabi'ahu, dan menjilat sisa makanan yang ada di jari jemari tangannya. Qabla masiha, sebelum ia membersihkan dengan mindil, membersihkan dengan lap tangan ya, tisu atau lap yang lainnya. Sebelum dibersihkan dengan lap itu, maka kita jilati makanan yang ada di jari jemari kita. Au ghasliha bil ma, atau sebelum mencuci tangan kita dengan air. Ya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah asabi'ahu, maka hendaknya ia tidak menengadahkan jari jemarinya hatta yal'aqaha, sampai ia menjilatinya. Au yul'iqaha, atau menjilatkan kepada orang lain. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, atau yang ada di tangan anaknya dia bersihkan. Itu sunnah. Dan kita tidak memandangnya jijik. Kenapa? Karena itu makanan yang halal, yang baik, yang ada di jari jemari kita. Ya. Kalau kepada istri kan lebih mesra. Ya, istrinya mau apa enggak? Atau dibalik ya, istrinya yang minta, ini suaminya mau apa enggak? Kalau enggak mau, enggak mesra berarti. Ayah, ini Masya Allah, dari makan aja udah diajarin untuk baik oleh Rasulullah, untuk mesra ya. Diperintahkan makan bersama. Kemudian dalam hal menjilat jari jemari juga ayyul iqaha, atau jilatkan kepada orang lain. Ini orang lain di sini tentu yang halal bagi kita ya. Ya, yang dekat dengan kita, enggak sembarangan gitu. Orang enggak dikenal, kotor nih jilatin, kan enggak. Ini mafimuh ini enggak ada otak, berarti enggak ada akhlak. Ini sabda Rasulullah, ini jilat, enggak begitu. Ya. Ini dengan orang yang dekat dengan kita tentunya. Ya, seperti anak-anak kita yang sedang makan ya kan. Ternyata nyisa di tangannya ada nasi, kita ambil. Itu mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Ini alhamdulillah saya mempraktekkan. Jadi memang sudah bawaan dari pendidikan di rumah, dari orang tua. Jadi kalau makan itu enggak sisa. Nasi satu butir pun itu udah biasa. Ya. Kecuali tulang belulang memang enggak dimakan ya. Atau sambal yang kelebihan banyak, ya nanti mudharat, jadinya enggak thayyib, enggak baik. Yang enggak kita. Makanya kalau kita mau makan, itu sebelumnya sudah bisa menakar perut kita, itu porsinya seperti seberapa banyak gitu. Jangan karena kita merasa sangat lapar ambil banyak, nanti akhirnya nyisa, dan ketika nyisa berkahnya sudah enggak ada. Dan itu mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang berbuat tabdzir, menyia-nyiakan dalam hal apapun ya, seperti makanan juga itu ditemani oleh syaitan. Waliqauli Jabir radhiyallahu anhu, ya, Jabir mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi was-sahfah, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya tentu memerintahkan kepada kami yaitu para sahabat untuk menjilati jari jemarinya dan membersihkan tempat makannya, piringnya. Ya, membersihkan dari makanan. Ya, kecuali yang memang enggak bisa dimakan ya, atau yang enggak suka. Ternyata pas saya ambil kok rasanya saya enggak suka. Enggak perlu dicela. Kalau mungkin ada yang lain mau makan silahkan, kalau enggak itu udah enggak bisa kita makan ya. Maka itu insyaallah uzur. Wa qala
innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kata beliau Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di sebelah mana ada keberkahan pada makanannya. Jadi keberkahannya itu tadi di hadis pertama disebutkan di tengah. Kalau sudah dimakan dan ada sisa, bisa jadi di sisa itulah berkah. Makanya apa? Jangan disisakan. Ya. Dan kalau kita ngambil, sesuaikan kebutuhan kita. Kita sudah bisa menakar. Karena kita insya Allah sudah ngerti tentang kebutuhan perut kita. Beda mungkin dengan anak-anak ya. Makanya kita yang sudah dewasa ini mengerti kebutuhan kita dan kita ajarkan kepada anak-anak. Ketika mau ambil sebuah makanan, makan ya. Dihabiskan ya. Kalau enggak, ambil sepotong saja. Atau ambil sebagian kecil saja. Kalau suka habiskan, kalau enggak, kita yang kena lagi. Kita yang makan ya kan. Baik, kemudian yang selanjutnya yang kelima. Idza saqata minhu syai'un mimma ya'kulu azala anhul adha wa akalahu. Apabila jatuh sepotong makanan ya, apabila makanan terjatuh, maka hendaknya ia membuang yang kotor dan memakan sisanya yang tidak kotor tadi. Ya, contoh kita pegang khubes, roti, jatuh. Maka bagian yang kotor kalau itu jatuh ke tanah, buang, bersihkan. Yang selebihnya kita makan. Kecuali yang jatuh es krim, piok jatuh gitu kan. Sulit ngambilnya, itu udah serahkan, itu haknya semut ya. Yang bisa kita bersihkan, kita ambil, kita makan yang bersihnya, yang kotornya kita tinggalkan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit aw yunahi anhal adha wal yakulaha. Apabila ada sesuap makanan yang jatuh, maka hendaknya ia membersihkan atau membuang kotorannya, sesuatu yang kotor, kemudian memakannya. Wala yada'aha lisyaitan, dan jangan dibiarkan sehingga yang jatuh tadi 100% milik syaitan. Tidak. Ini tentu kita paham ya, yang mana yang bersih, yang tidak. Nah, kalau anak kecil nggak paham, semua yang jatuh bisa dimakan sama dia. Nah, kita bisa membedakan mana yang bersih, mana yang tidak. Yang masih bersih, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambilnya dan memakannya. Kemudian yang keenam, alla yanfukha fit ta'ami al-har, tidak meniup pada makanan yang panas. Ibu-ibu ini yang nyuapin anaknya. Ya. Bubur masih panas ditiup-tiup. Wa alla yat'amahu hatta yabrud, dan ia tidaklah makan sampai dingin ya, artinya dia bisa memakannya. Karena ada juga yang masih panas langsung sulup, udah biasa makan panas ya, lidahnya udah kebal, mafi muskilah, baso ya. Wa alla yanfukha fil ma'i hala syurb, dan juga tidak minum di gelas ketika minum. Gelup minumnya di gelas. Tidak seperti itu. Wal yatanafas kharija al-ina thalathan, hendaknya ia minum di luar gelas 3 kali. Bismillah. Langsung habiskan misalkan ya. Artinya apa? Ada jeda di situ. Nafasnya enggak di dalam sini. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yatanaffasu fi syurb thalathan. Ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minum beliau bernafas sebanyak 3 kali, artinya apa? Sekali minum, 2 kali. Jadi ngambil nafasnya bukan di ketika minum, ya. Sebelumnya. Wali hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syarab. Ya, beliau Rasulullah melarang. Kalau melarang di sini larangan berarti pengharaman atau karahatut tanzih, dibenci. Kopi masih panas, padahal bentar lagi mau pergi, tiup-tiup gitu, terus diminum. Ini enggak boleh. Ini sebaiknya ditinggalkan. Dituang aja di piring kecil ya, atau pakai kipas. Beda ya. Ini bukan ditiup, kipas boleh. Ya. Tapi kalau ditiup, ini kan dari mulut kita. Kalau kipas itu bukan tiup. Ya. Wali hadis Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ayatanaffasa fil ina au yanfukha fih. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang bernafas di ina, yaitu di tempat minum atau meniupnya. Paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, ayatajannaba asy-syaba' al-mufrid. Kenyang itu boleh, tapi yang berlebihan, kekenyangan sampai gelegean gitu. Berat mau jalan juga, itu yang enggak boleh, yang Rasulullah memerintahkan untuk dijauhi. Hal tersebut Rasulullah menyebutkan ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batnih. Tidaklah anak Adam itu memenuhi tempat yang paling buruk, melainkan apa? Tempat paling buruk itu adalah perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaimat, maka hendaknya anak Adam itu cukuplah memenuhi isi perutnya luqaimat, beberapa suapan saja. Yuqimna sulbah, yang mana beberapa suapan ini sudah menguatkan badannya, ya, menguatkan punggungnya. Fa in lam yaf'al, kalau belum melakukan itu hendaknya ia takar. Thuluthun li ta'ami, sepertiga dari lambung kita untuk makanan. Wa thuluthun li syarabi, sepertiga lagi untuk minuman. Wa thuluthun li nafasih, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Bukan lambung kita diisi semua dengan makanan sehingga sulit nafas, begah. Ya. Udah itu ditambah minumnya banyak, kembung jadinya. Nah, inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau anak Adam masih seperti itu, tidak membagi-bagi isi perutnya, maka itulah tempat terburuk. Wi'a'u syarran, ya, tempat yang paling buruknya. Sehingga beliau Rasulullah SAW menghadar, ya, memberikan peringatan untuk tidak kenyang berlebihan. Apalagi mukbang. Nah, mukbang itu buat konten aja kan? Tapi dia udah kena larangan Rasulullah SAW. Tapi kemudian yang selanjutnya yang ke-8, an yunawil at-ta'am aw asy-syarab akbarul jalisin. Hendaknya seseorang ketika duduk bersama yang lainnya, dia membawa makanan atau ada makanan yang dihidangkan, ia mengutamakan orang yang paling tua di situ untuk mengawalinya, atau kita menyuguhkan kepada orang yang paling tua di situ. Tsumma yudiruhul aiman fal aiman. Kemudian memutar, ya, mengelilingi dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa yakuna huwa akhiru alqaumi syurban. Kemudian kalau dia yang menyajikan hidangan, maka baru terakhir dia itu baru bisa minum, baru dia bisa menikmatinya. Itulah adab yang Rasulullah SAW ajarkan. Hal tersebut beliau bersabda, kabir kabir, mulai dari orang yang paling tua, ya, yang mendapatkan hidangan tersebut. Ai ibda'u bil akbar minal jalisin. Wal istidzanihi alaihi salatu wassalam Ibnu Abbas. Nah, ini pernah Rasulullah bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan anak muda, ya.
Ibnu Abbas ada di sebelah kanan beliau. Dan ada orang yang tua di sebelah kiri Rasulullah. Maka Ibnu Abbas diminta izin oleh Rasulullah. Beliau memberikan makanan buat yang lebih tua terlebih dahulu. Nah, bentuk minta izinnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas menunjukkan bahwasanya kalau bagi itu harusnya dari kanan, sebelah kanan kita. Tapi ternyata yang sebelah kiri itu lebih tua, maka yang diutamakan yang lebih tua. Nah, itu tingkatannya dalam hal membagi makanan. Tapi kemudian yang selanjutnya yang ke-9, alla yabda'u bitanawuli ta'am wasyarab wa fil majlis man huwa aula minhu bitaqdim. Ya, kalau ini dalam makan-makan bersama, kalau di situ ada orang yang dimuliakan, ya, bisa karena usianya yang paling dewasa, ya, paling tua, atau karena keutamaan-keutamaan yang ia miliki, maka ia berhak untuk mendapatkan jatah makan terlebih dahulu. Ya. Li'anna dzalika mukhilun bil adab. Kenapa? Kalau tidak dilakukan hal tersebut akan merusak adab. Ya, tidak menghormati yang lebih tua jadinya. Mu'arradun sahibuhu liwasfil khasya' al-madhmum. Juga menjadikan orang tersebut kalau tidak melakukannya, ia akan dicap sebagai orang yang rakus. Ya. Ada sebagian, ya, orang mengatakan wa in muddatil aidi ila zadi lam bi'ajalihim in ajsha'u al-qaumi ajal. Bila tanganku hendak mengambil, ya, makanan, aku bukanlah orang yang pertama kali, aku bukanlah orang yang tergesa-gesa untuk mengambilnya. Ajsha'ul qaumi, karena orang yang paling rakus adalah orang yang paling pertama ngambil makanan. So, ada besek banyak, sholawatan selesai, ambil. Tidak begitu. Kita lanjutkan, ya, karena di sini banyak hal-hal yang mengajarkan kepada kita adab. Tapi kemudian yang ke-10, alla yuhwija rafiqahu aw mudhifahu ila ay yaqula lahu. Nah, ini ketika kita diundang untuk makan, ya. Diundang untuk makan, maka jangan sampai saudara kita yang mengundang, teman kita atau yang menyambut tamu tadi sampai nyuruh-nyuruh gitu. Kul, makan. Ya. Ayo makan. Jangan sampai begitu. Bala alaihi ayyakula fi adabin kifayatahu minat ta'am. Akan tetapi sikap kita adalah, ya, kita makan sesuatu udah dihidangkan. Jangan sampai dipaksa-paksa gitu, ya. Kita coba, kita makan dengan penuh adab. Dan jangan malu-malu, tapi jangan membuat malu. Ya. Jangan malu-malu, berpura-pura malu sampai memalukan. Jangan sampai. Ya. Id fi dzalika ihrajun li rafiqihi aw mudhifihi. Karena hal tersebut kalau kita tidak mau, malu-malu, bahkan sampai berapa kali ditawarin nggak mau, ini bisa menyakiti hati saudaranya. Kenapa ya dia nggak mau makan, ya? Dengan berbagai macam alasan, intinya kita penuhi ajakannya. Kalau memang punya hujah yang kuat, sampaikan, aku sudah kenyang, aku habis makan segala macam. Tapi usahakan, makanlah secukupnya. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya yang ke-11, ayyarfuqa birafiqihi fil aql. Ya. Nah, ini bagi yang menyambut tamu, hendaknya ia bersikap lemah lembut terhadap temannya dalam hal makan. Janganlah, ya, tuan rumah memakan lebih banyak, ya, melebihi tamunya. Wala siyama idza kana ta'amu qalil. Terlebih lagi makannya cuma sedikit, tuan rumahnya makannya lebih banyak. Ini kan enggak etis. Li'annahu fi dzalika yakunu akilan li haqqin ghairi. Karena hal tersebut menjadikan apa? Memakan makanan hak saudaranya. Walaupun kita tuan rumah. Apalagi kalau bukan tuan rumah, kita hanya menraktir gitu, ya.
Wah, kita makan, Masya Allah, yang kita traktir, udah kamu yang ini aja. Dan begitu. Kita berikan yang lebih buat saudara kita ketika kita menjadi yang menjamu. Tapi kemudian yang ke-12, alla yanzura ila rufaqa athna'il akal. Nah, ini juga perlu perhatikan. Jangan melihat, ya, memperhatikan kepada temannya yang sedang makan. Makan apa dia ya? Dilihat-lihat gitu. Wala yuraqibahum fayastahyuna min, dan tidak memata-matai, dilihatin ya apa yang dia makan gitu. Sampai malu temannya itu dilihatin terus. Bal alaihi ayyaghudda basarahu anal akal, ya. Akan tetapi hendaknya ia nundukin pandangan. Jangan dilihat, biarin dia mau makan ikan geramis 1 enggak apa-apa. Mau nambah lagi yang nilainya enggak apa-apa. Oh, jangan dikatain, wah makan banyak banget segala macam. Padahal kita udah menghidangkan. Ya, padahal kita udah menghidangkan itu untuk dimakan, habiskan. Kalau bisa kita punya slogan, la tatruk syai, jangan tinggalkan sesuatu, habisin. Udah kenyang, bungkus, bawa pulang. Nah, gitu ya. Itu kalau kita menghidangkan sebagai tuan rumah. Wa alla yatatalla ilaihim idzalika yu'dhihim, ya, jangan sampai kita memata-matai, memperhatikan sampai saudara kita itu malu, ya. Dia tuh mau makan, bukan mau nyuri. Udah kita hidangkan, ya halal gitu. Jangan dilihat-lihat sampai malu memakannya. Type kemudian yang selanjutnya yang ke-13. Alla yaf'ala ma yastaqdhirahu an-nasu 'adatan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menjadikan makanan itu sesuatu yang menjijikan. Seperti apa? Fala yanfudhu yadahu fil qas'ah. Tangannya itu jangan ngacak-ngacak kalau kita makan bersama. Acak-acak sana. Kalau anak kecil mungkin ya. Tapi anak kecil kalau kita orang tuanya kita tegur. Nah, ini makanan udah didangin, mau ambil, ada piring, kasih pakai piring. Kalau enggak jangan dibiarin, anak keliaran. Semua dicobain, balikin. Cobain, balikin. Nah, ini mungkin terjadi ya kan? Wala yudni ra'sahu minha 'indal akli wat tanawuli li'alla yasquta min famihi syai'un fayaqa'a fiha. Dan jangan sampai juga kita ketika makan bersama, kepala kita tuh dekat sekali dengan qas'ah, dekat sekali dengan tempat makannya, yang sehingga menyebabkan sesuatu yang kita makan bisa jatuh ke nampan tersebut, sehingga membuat risih, membuat tidak enak buat yang lainnya. Kama idza akhadha bi asnanihi syai'an minal khubsi. Sebagaimana juga contoh yang lain, seseorang mengambil roti atau bakwan lah kita ya, atau yang sejenisnya gorengan, mengambil, menggigitnya, la yaghmisu baqihi fil qas'ah. Kemudian sisa gigitannya itu dicelupin ke sambal atau kuah yang itu buat bersama. Jangan begitu kita gigit, kita colekin, enggak. Kita potek, colekin, makan. Kita potek, colekin, makan. Itu adab. Ini kadang orang enggak sampai ke situ. Masya Allah ya. Enggak sampai ke situ sehingga kadang kalau kita yang ngeh sampai ke situ, ini belum paham adabnya ini. Ya, dia makan, dia colekin, enggak. Potek, colekin, dimakan. Itu adabnya. Kemudian kama alaihi alla yatakallama bil alfadhid dallah 'alal qadhurati wal awsakh. Begitu pula ya ketika makan, tidaklah seseorang itu berkata-kata dengan lafaz-lafaz yang menuju atau mengarah kepada hal-hal yang jorok, yang kotor. Lagi makan bicaranya tentang kamar mandi, tentang toilet. Ini kan menjijikkan ya. Maka jangan bicarakan ketika makan. Karena hal tersebut bisa mendatangkan adza, ya, mendatangkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. Maka
perlu kita ketahui, mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, padahal ketika itu hendaknya saudara kita lagi senang, lagi asik, lagi menikmati makanan, kita kok bicara yang nggak enak gitu ya, tentang sesuatu yang menjijikkan, sehingga nafsu makannya berkurang, di situ sudah menzaliminya. Maka jangan sampai berkata-kata yang mengundang kepada hal yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-14, yang terakhir, ayakuna akluhu ma'al faqiri qa'iman ala itharihi. Nah, kalau kita mengundang seseorang yang mungkin secara materi dia di bawah kita, atau orang miskin di bawah kita, maka kita hendaknya memiliki sifat ithar. Ithar itu mengutamakan ya, melebihkan dia untuk makan ya. Jangan dibalik. Kita yang punya, kita ngundang orang miskin tapi memberikan porsinya dia yang hina, kita yang mewah. Enggak seperti itu, enggak boleh ya. Hendaknya dia memiliki sifat ithar, memuliakan orang yang di bawah dia. Wa ma'al ikhwan qa'iman 'alal inbisati wal muda'abah al murihah. Dan ketika ia makan bersama teman-temannya, satu frekuensi gitu ya, satu pekerjaan atau lingkungannya, maka hendaknya ia berlapang dada, tidak rakus. Maka hendaknya ia bercanda yang menyenangkan, jangan bercanda yang membuat orang lain terluka ya. Wa ma'a dzawir rutab wal haibat 'alal adabi wal ihtiram. Kalau kita sedang makan bersama orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan ya, dia sebagai tokoh di masyarakat atau memiliki kemuliaan yang lainnya, maka hendaknya kita menjaga adab dan menghormatinya. Nah, inilah adab-adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Sampai pun dalam hal makan itu bukan hal yang sepele, tapi banyak etika yang beliau Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui dan kita mampu mengamalkannya, akan terjalin keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Terus dalam hal hubungan kita dengan teman-teman kita, mulai dari makan. Karena sejatinya manusia secara fitrah itu suka kalau diberi, apalagi dihormati, dimuliakan, ya, itu sangat senang, ya. Nggak tahu ini Pak siapa, maaf. Tadi nawarin saya kopi gitu. Bismillah, maka saya minum dulu, ya. Senang karena kita punya kesukaan dan ditawari. Barakallahu fiik. Jadi makanan itu bisa membuat orang lain senang, tapi kalau salah caranya sebaliknya. Bagi-bagi makanan tapi untuk pamer. Ya, bagi-bagi makanan untuk media sosialnya. Ini enggak baik. Dia bagi makanan untuk mengambil hati dan menyenangkan, dan itu bentuk sedekah yang mulia. Ya. Dan kita juga kalau diundang untuk makan, bismillah kita hadir. Kenapa? Karena undangan untuk makan, apalagi yang mengundang ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, yang halal insyaallah hartanya, kita penuhi undangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan mampu kita untuk mengamalkannya. Semoga apa yang kita makan adalah halal berkah dan menyehatkan sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang gemar untuk bersedekah, tapi bukan mencari-cari kemudian kita bagi dari kita ya. Misalkan Jumat berkah atau Sabtu berkah atau Ahad berkah, enggak harus hari Jumat. Kapan kita bisa kita berbagi dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang sifatnya besar. Nah, insyaallah akan memberikan keberkahan buat harta kita semuanya. Amin. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.